أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضاك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan kami mengutarakan beberapa kalimat yang sangat kami harapkan bisa dalam kesempatan ini berbagi manfaat dengan para audiens dan pendengar, dan insya Allah dengan manfaat tersebut bisa berbalas pahala dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan bonus ini, yaitu bulan suci Ramadan, di mana segala sesuatu dilipat gandakan kebaikannya dan keburukan pun insya Allah dapat tertutupi dan terampuni. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, sering kita mendengar bahwasanya agama dibagi menjadi dua, yaitu usuluddin dan furu'uddin. Usuluddin adalah hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok agama, keimanan, ideologi, dan lain sebagainya. Sedangkan furu'uddin berkaitan dengan fikih dan hukum-hukum untuk personal maupun sosial, berkaitan dengan personal maupun sosial. Dalam hal-hal usuluddin, di sana disebutkan ada banyak istilah-istilah agama yang berkaitan dengan usuluddin, pokok-pokok agama. Ketika membahas tentang al-qadha, al-qadar, atau Allah, atau al-adlul ilahi, agama memiliki definisinya sendiri tentang apa itu makna keadilan, apa itu makna kenabian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan usuluddin. Begitu juga dengan furu'uddin, hal-hal yang bersifat fiqhiyah, baik itu muamalah, taharah, ataupun yang lainnya. Agama memiliki definisinya sendiri dalam menentukan satu persatu ajarannya, seperti makna sholat. Sholat bukan sekedar doa, tapi ada ritual khusus. Haji juga demikian, puasa juga demikian. Dan semua ajaran agama memiliki pemahamannya masing-masing. Pemahaman yang bisa jadi berbeda dengan pemahaman sosial, pemahaman kemasyarakatan yang sudah umum dan lazim difahami oleh masyarakat kala itu maupun saat ini. Alhasil intinya adalah agama memiliki definisi tersendiri dalam memahami realita keagamaan. Salah satu contoh untuk memberi pendekatan dalam hal ini adalah untung dan rugi. Secara kemasyarakatan, dan itu sangat umum, sangat lazim bagi masyarakat, bahwasanya untung adalah
bertambahnya keuntungan material, rugi sebaliknya, berkurangnya keuntungan secara material. Tapi dalam hal ini agama memiliki definisi yang berbeda. Untung adalah sesuatu yang bertambah walaupun secara materinya bisa jadi berkurang. Bertambah secara esensi, bertambah secara berketuhanannya. Adapun rugi adalah walaupun secara material, secara fakta terlihat bertambah jumlahnya, tapi agama saat itu bisa saja mengkategorikan sebagai rugi. Dalam hal untung dan rugi ini sama dicontohkan dalam agama seperti orang yang berniaga seumpamanya. Ketika dia mampu menjual barangnya sampai laris mungkin ya, tapi dengan kebohongan, itu secara kemasyarakatan mungkin dianggap seorang yang untung karena bisa menjual barang dagangannya dan mendapatkan income, pendapatan yang secara materi bertambah. Tapi di sana agama tidak mengkategorikannya sebagai seorang yang sedang beruntung. Dia bahkan adalah seorang yang merugi secara agama. Karena apa? Karena agama ini segala sesuatunya harus berkaitan dengan atau dikaitkan dengan ketuhanan. Ketika dilihat oleh kacamata berketuhanan sebagai perbuatan yang menjauhkan dari Tuhan, maka dia dianggap sebagai hal-hal yang atau dalam hal ini contohnya tadi adalah transaksi jual beli, dia tergolong sebagai orang yang merugi. Keuntungan juga seperti demikian. Ketika seseorang berkurang hartanya secara materi, ya, tapi bisa jadi di pandangan agama dia tergolong sebagai orang yang beruntung. Contohnya apa? Bersedekah walaupun secara material berkurang hartanya, secara fakta berkurang hartanya, tapi secara esensi dia tergolong sebagai orang yang beruntung. Nah, insya Allah dalam kesempatan-kesempatan berikutnya saya pribadi ingin menjelaskan atau ingin merangkum pembahasan kita ini dengan saya beri judul Mafahimuddin, yaitu pemahaman-pemahaman agama. Bagaimana agama mendefinisikan sesuatu supaya kita punya khot atau punya garis yang sesuai dengan yang kita harapkan adalah sesuai dengan ajaran agama. Jangan sampai kita terpesona dengan hal-hal yang seolah-olah itu menggiurkan atau seolah-olah itu baik, tapi ternyata karena umum, tapi ternyata dalam pandangan agama itu sesuatu yang tidak dikehendaki. Insya Allah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya saya ingin membahas tentang Mafahimuddin, bagaimana agama mendefinisikan sesuatu. Bahkan kita sendiri, kita yang sudah beragama ini perlu mengoreksi lagi pemahaman kita tentang agama. Jangan-jangan apa yang sudah kita anggap sebagai sesuatu yang benar, ternyata itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Seperti rugi dan untung tadi. Contoh yang lain yang mudah juga adalah
pintar atau pandai dan bodoh. Dalam pandangan orang lain adalah orang pandai itu adalah orang yang berilmu. Mau ilmunya itu dibuat seperti apa, yang jelas orang yang pandai adalah orang yang berilmu. Dan orang yang bodoh adalah orang yang tidak berilmu. Tapi dalam pandangan agama belum tentu seperti demikian. Bisa jadi orang yang secara kemasyarakatan dianggap pandai, tapi secara agama dia dianggap orang yang bodoh. Tolok ukurnya gimana? Nanti insya Allah pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan mafahimuddin. Saya pribadi ingin mengatakan bahwasanya mafahimuddin adalah meredefinisi atau bagaimana agama mendefinisikan sesuatu sesuai dengan ajarannya. Insya Allah dalam pertemuan-pertemuan berikut kita akan bertatap muka lagi. Dengan sangat terbatas ini, harapan kita hanya satu, bahwasanya ini bisa bermanfaat dan bisa berbalas pahala, berbalas ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang tidak perlu ingin berpahala, tidak, tapi ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena memang amalan kita tidak ada yang berhak untuk mendapatkan pahala, tidak bernilai pahala sama sekali. Tapi kita berharap dengan usaha yang sangat minim ini berbalas ridha Allah Subhanahu wa taala, berbalas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bihamdi Muhammadin wa alihi tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.